Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasyada Mayanti. Saya dari kelas 202 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Pamulang. Di sini saya mau mempresentasikan materi tentang teknik dan keahlian dalam mengelola konflik. Konflik berasal dari satu kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Konflik seringkali terjadi baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam organisasi dan bisa menjadi hal yang positif jika ditangani dengan tepat. Namun, kita dididik untuk sebisa mungkin menghindari konflik. Konflik tidak harus selalu mengakibatkan kegagalan, kekalahan, atau putusnya hubungan individu. Yang harus kita sadari bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, memiliki pendapat yang berbeda atas apa yang terbaik bagi kita dan untuk kelompok atau organisasi. Ini merupakan sinyal bahwa perubahan itu dibutuhkan dan mungkin terjadi. Orang atau people, orang diciptakan dengan suku yang berbeda, jenis kelamin atau perempuan atau laki-laki, agama yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pekerjaan, budaya, dan lainnya. People atau orang dalam proses interaksinya dalam organisasi cepat atau lambat dapat pasti mengalami konflik. Konflik merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk menentukan efektivitas sebuah organisasi. Konflik merupakan bagian dari pelaku organisasi yang normal terjadi. Dan di dalam sebuah organisasi pasti ada yang memimpin yang bernama manajer. Manajer harus mampu mengelola konflik untuk produktivitas organisasi. Menghadapi konflik, misalnya contoh Anda adalah seorang manajer dan Anda mengetahui ada konflik di dalam organisasi yang Anda pimpin, di mana konflik ini berpotensi untuk mengganggu jalannya organisasi dalam mencapai tujuan. Apa yang bisa kita lakukan? Hal yang harus dilakukan, ketahui dulu eksistensi konflik. Yang kedua, identifikasi orang-orang yang terkait dalam konflik. Yang ketiga, dengarkan informasi dari orang-orang terkait dengan konflik. Kita perlu meneliti pikiran orang lain untuk mendapatkan kepastian posisi orang tersebut dalam situasi konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama, individu. Jika dua individu masing-masing berpegangan pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu dengan lainnya, dan mereka tidak pernah berkompromi dan masing-masing menarik kesimpulan berbeda. Dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dipastikan akan timbul konflik. Yang kedua, kelompok. Konflik kelompok bersifat umum, biasanya timbul dalam kondisi-kondisi seperti berikut. 1. Dianutnya nilai-nilai baru oleh anggota-anggota kelompok tertentu. Yang kedua, sebuah kesulitan atau problem baru dihadapi oleh kelompok, di mana para anggotanya ini mempersepsinya dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga, peran seorang anggota di luar kelompok tersebut bertentangan dengan di luar kelompok organisasi tersebut bertentangan dengan peranan anggota tersebut di dalam kelompok itu. Dan yang ketiga, organisasi. Konflik dalam organisasi terjadi jika terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran dan atau terdapat adanya antagonisme emosional. Dan yang pertama, konflik substantif meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan, alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan dan prosedur, serta penugasan pekerjaan. Dan kedua, konflik emosional timbul karena adanya perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menantang, maupun bentrokan kepribadian. Terdapat dua konflik, destruktif. Destruktif itu yang menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau pihak lainnya, menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Terjadi karena pihak-pihak tidak dapat bekerjasama karena adanya sikap permusuhan, konflik emosional destruktif, atau apabila tidak tercapai kesesuaian paham tentang tujuan-tujuan konflik. Konflik substantif destruktif. Kerugian yang dialami orang-orang yang terlibat di dalamnya itu: 1. Perasaan cemas atau tegang, stres yang tidak perlu. Yang kedua, komunikasi yang menyusut. Yang ketiga, persaingan yang makin hebat. Keempat, perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama. Dan konflik yang lainnya itu konstruktif, yaitu menimbulkan keuntungan pihak satu atau di seluruh pihak. Jadi menimbulkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Keuntungan yang dicapai: 1. Kreativitas dan inovasi yang meningkat.
Kedua, upaya meningkat atau intensitasnya. Yang ketiga, ikatan atau kohesi yang semakin kuat. Yang keempat, ketegangan yang menyusut. Konflik yang menjadi menguntungkan atau tidak tergantung. Satu, intensitas konflik. Yang kedua, cara mengelola konflik. Konflik dengan intensitas yang sangat rendah maupun sangat tinggi dapat merugikan. Terlampau tinggi juga dapat mengacaukan. Terlampau rendah juga mencapai tercapainya prestasi kreatif. Lalu pandangan tentang konflik ada dua, yaitu pandangan kuno atau pandangan zaman dahulu, dan yang kedua itu pandangan modern atau pandangan yang sekarang. Jadi pandangan kuno itu berpikiran satu, konflik dapat dihindari. Terus yang kedua, konflik disebabkan adanya kesalahan manajemen dalam hal mendesain dan memanage organisasi atau karena adanya pengacau-pengacau. Dan ketiga, konflik merusak organisasi yang bersangkutan dan menyebabkan tidak tercapainya hasil optimal. Yang keempat, tugas manajemen adalah meniadakan konflik. Yang kelima, agar dapat dicapai hasil prestasi organisatoris optimal, maka konflik perlu ditiadakan. Yang untuk pandangan modern atau pandangan sekarang, konflik tidak dapat dihindari. Yang kedua, konflik muncul karena bermacam sebab, termasuk di dalamnya struktur organisatoris, perbedaan-perbedaan dalam tujuan-tujuan yang tidak dapat dihindari, perbedaan dalam persepsi, serta nilai-nilai personalia yang terspesialisasi dan sebagainya. Yang ketiga, konflik membantu, kadang-kadang menghambat hasil pekerjaan organisatoris dengan derajat yang berbeda. Dan yang keempat itu, tugas manajemen adalah memanage tingkat konflik dan pemecahannya hingga dapat dicapai hasil prestasi organisatoris optimal. Yang kelima, hasil pekerjaan optimal secara organisatoris memerlukan konflik moderat. Mengelola konflik dapat dicegah atau dikelola dengan satu, adanya disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung pegawai untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Contohnya, perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedang bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang teraptik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Dan keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer telah memiliki pemahaman yang benar. Mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Penyelesaian konflik. Konflik dapat dihindari dengan berbagai cara. Salah satunya bersikap tidak acuh, yaitu tidak ada upaya langsung untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Yang kedua, menekannya, menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, tapi ia tidak mengatasi atau meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik. Penyelesaian yang terjadi semu, menyelesaikannya itu jika alasan latar belakang terjadinya suatu konflik ditiadakan dan tidak disisakan kondisi yang menggantung atau antagonisme untuk menyebab timbulnya konflik lagi pada masa mendatang. Hasil-hasil konflik itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama, kalah-kalah. Kalah-kalah itu terjadi apabila yang terlibat konflik tidak mencapai keinginannya, termasuk alasan terjadi konflik tidak mengalami perubahan. Yang kedua, mempunyai tendensi untuk muncul kembali pada masa mendatang. Dan yang ketiga, merupakan hasil gaya menghindari, akomodasi, dan atau kompromistis. Yang keempat, menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tidak adanya perhatian atau no attention. Lalu menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tidak adanya perhatian atau no attention. Akomodasi merupakan tindakan penekanan perbedaan antara pihak yang berkonflik, persamaan, dan bidang kesepakatan. Yang kompromis akan terjadi apabila dilakukan akomodasi hingga pihak-pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap sebagai hal yang bernilai. Contohnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kedua itu ada menang kalah. Yang pertama, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya. Yang kedua, kekuatan keterampilan atau karena unsur dominasi merupakan faktor yang mendukung tercapainya keinginan salah satu pihak. Yang ketiga, strategi ini juga tidak memecahkan kausa pokok terjadinya konflik, menyebabkan konflik akan muncul lagi pada masa mendatang.
Lalu yang ketiga, menang-menang, menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Yang kedua, prosesnya melakukan konfrontasi atau persoalan yang ada, dan digunakannya cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Menyediakan alasan untuk melanjutkan kembali konflik karena tidak ada yang hindari atau ditekan. Yang keempat, semua persoalan dibicarakan secara terbuka, dibahas dengan melibatkan semua pihak. Dan dari seluruh yang tadi saya jelaskan, dari hasil konflik ada beberapa macam. Jadi kesimpulannya di sini adalah konflik adalah perselisihan internal yang dihasilkan dari perbedaan ide, nilai-nilai, keyakinan, dan perasaan antar dua orang atau lebih. Seorang pemimpin memiliki peran yang besar dalam mengelola konflik yang konstruktif dalam mengembangkan, peningkatan, dan produktivitas suatu organisasi. Gaya kepemimpinan seseorang sangat mempengaruhi pemilihan strategi penanganan konflik, yaitu interrogating, obliging, dominating, avoiding, dan compromising. Disinilah akhir dari presentasi saya. Semoga dapat dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.